Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMasiah. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMasiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah, bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani yayin. Dalam bahasa Ibrani dieja yud nun, dibaca yayin. Artinya minuman anggur, fermented wine, anggur tua. Yayin, anggur tua. Yohanes pasal 2 ayat 1-6. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesua ada di situ. Yesua dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesua berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesua kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesua berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yohanan murid Yesua menaruh mujizat air menjadi anggur pada awal pelayanan Yeshua HaMasiah. Ini menunjukkan bahwa inilah satu pelayanan yang dianggap penting. Mujizat itu terjadi dalam pesta pernikahan di Kana, Galilea. Yohanan mencatat pesta itu dimulai pada hari ketiga. Para pembaca Alkitab abad 21 biasanya melewatkan informasi ini begitu saja. Di sini ada aspek Alkitabiah dalam budaya Yahudi. Bagaimana menetapkan urutan hari ketiga ini? Hari ketiga dihitung dari urutan hari pada Pekan Penciptaan dalam Kejadian pasal 1. Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, dan pada hari ke-7 yang disebut Sabat, ia beristirahat untuk menikmati ciptaannya. Dikaitkan dengan kalender kita, hari ke-7 adalah Sabtu, sehingga hari pertama adalah Minggu, dan hari ketiga adalah Selasa. Apa istimewanya hari ketiga sehingga disebut secara khusus? Dalam Pekan Penciptaan, setiap hari sesudah menciptakan sesuatu, Tuhan selalu mengatakan Tov, baik. Tetapi pada hari ketiga, Tuhan mengatakan Tov, baik, sebanyak 2 kali. Kejadian 1 ayat 10 dan 12. Itulah sebabnya orang Yahudi memakai hari ketiga, yaitu Selasa, untuk menyelenggarakan pesta pernikahan. Karena hanya pada hari itulah Adonai Elohim memberkatinya 2 kali. Luar biasa. Hari pernikahan pun dikaitkan dengan ayat Torah. Ini tentunya tidak pernah terpikir oleh orang Kristen bangsa-bangsa. Kita umumnya memakai akhir pekan untuk pesta pernikahan demi memudahkan para tamu. Simbolisme hari ketiga dalam Alkitab juga merujuk pada berbagai makna. Hari ketiga juga terhubung dengan pewahyuan. Pada hari ketiga, Elohim turun ke Gunung Sinai dalam kemuliaannya. Mose memimpin orang-orang keluar dari perkemahan untuk menghadap Elohim. Keluaran 19 ayat 16 dan 17. Sama seperti Mose dan orang Israel mengalami pewahyuan kemuliaan Tuhan pada hari ketiga, demikian pula Mesias Yesua, yang disebut juga Mose kedua di lingkungan Yahudi, mengungkapkan kemuliaannya pada hari ketiga. Hari ketiga dalam nubuatan dikaitkan dengan penebusan
pemulihan dan kebangkitan. Abraham mempersembahkan Ishak putranya pada hari ketiga, Kejadian 22 ayat 4. Dan tentang hari ketiga, Nabi Hosea menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari ketiga, ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Hosea 6 ayat 1 dan 2. Sesudah Mesias mati disalib, ia bangkit dari kematian pada hari ketiga. Ini merupakan cara utama Mesias menyatakan kemuliaannya kepada Israel dan bangsa-bangsa. Dengan iman kepada Mesias, kita dapat mengalami keajaiban hari ketiga untuk menjadi ciptaan baru, diubah dari kehidupan yang tawar menjadi kehidupan yang mempunyai anggur sukacita oleh jamahan Yesua, junjungan kita. Yohanes mencatat pesta nikah itu kekurangan anggur. Jadi banyak tamu yang gemar minum anggur ya, Pak? Ya, kekurangan minum anggur ini harus dilihat dari budaya pernikahan Ibrani yang unik. Pesta pernikahan Ibrani setelah kedua mempelai keluar menyambut para undangan diselenggarakan selama 7 hari dan ditutup dengan perjamuan makan atau disebut marriage supper. Dan karena itu, walaupun mempelai telah merencanakan makan minum secara cukup, dapat terjadi dengan waktu berhari-hari itu persediaan anggur habis. Ini dihadapi kedua mempelai di Kana. Miriam, ibu Yesua, tahu bahwa anaknya mempunyai sesuatu yang supranatural karena ia dikandung juga secara supranatural. Karena itu ia mendorong Yesua untuk berbuat sesuatu. Yesua tidak langsung melakukan saran ibu jasmaniahnya. Ia menunggu waktu Bapa di surga. Ini menunjukkan bahwa segala mujizat yang dilakukan Yesua merupakan kehendak Bapa di surga, bukan hanya karena permintaan ibu jasmaniahnya. Di sana tersedia 6 bejana batu untuk pembasuhan tangan dan kaki menurut budaya Yahudi. Tiap bejana batu dapat memuat 20-30 galon. 1 galon sama dengan 3,8 liter. Jadi, 1 bejana batu memuat sekitar 100 liter air. Total 6 bejana batu setara dengan 600 liter. Ini bukan jumlah yang sedikit. Yohanes pasal 2 ayat 7-11. Yesua berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesua kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesua di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pada waktunya, Yesua memberitahu mereka isi semua bejana dengan air. Jadi mereka mengisinya sampai penuh. Yesua melihat bejana kosong dan tahu jawabannya adalah mengisi bejana dengan air murni. Hasil dari ketaatan terhadap perintah mengisi kembali bejana-bejana batu ini, terjadilah mujizat. Bejana batu biasa yang kosong itu telah diubah menjadi bejana kehormatan yang diisi dengan air anggur mujizat. Anggur terbaik, Hayayin Hatov, anggur tua. Ini terjadi dalam jumlah besar, sekitar 600 liter pula. Ini bukan mujizat kecil. Tetapi mengapa dikatakan anggur tua, bukan anggur baru, seperti yang populer di lingkungan Kristen bangsa-bangsa? Ya, ini perlu dijelaskan. Orang Kristen bangsa-bangsa hanya membaca hitam atas putih, umumnya tidak memasukkan perspektif budaya dalam membaca Alkitab.
Anggur baru itu adalah lebih dekat kepada jus anggur, bukan wine dalam kualitas terbaik. Anggur yang terbaik adalah anggur yang mengalami fermentasi yang lama, 10-20 tahun. Kalau kita pergi ke Kana di Galilea dan membeli anggur, harga anggur yang berumur 20 tahun lebih mahal dari yang berumur 10 tahun. Semakin lama disimpan, semakin baik mutunya dan semakin mahal harganya. Pemakaian istilah anggur baru sesungguhnya diangkat dari percakapan Yesua dan orang-orang Farisi tentang puasa dalam Lukas pasal 5 ayat 33-39. Yesua memberi perumpamaan tentang anggur baru yang diisikan ke kantong kulit tua. Anggur baru itu akan mengoyak kantong itu, sehingga anggur baru itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Bagaimana penjelasannya? Baik, kita membaca Lukas 5 ayat 33-34. Orang Farisi itu berkata pula kepada Yesua, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembayang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesua kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama dengan mereka? Perhatikan jawaban Yesua. Sahabat mempelai itu adalah murid-murid Yesua, dan mempelai itu adalah Mesias. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesua. Tidak ada perintah bagi sahabat mempelai untuk berpuasa pada saat mereka ada bersama dengan mempelainya. Apalagi mempelai itu bersama dengan mereka, dan sesudah itu ketika mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi puasa murid Yohanes dan orang Farisi adalah puasa tambahan, bukan yang diperintahkan di dalam Torah. Dan puasa tambahan inilah yang dimaksud dengan anggur baru. Sesudah memberi perumpamaan tentang anggur baru, Yesua menyimpulkan maksud perumpamaannya dengan mengatakan, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua, yayin yasan, ingin minum anggur yang baru, yayin hadas. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Ha yasan naim mimenu. Lukas 5 ayat 39. Secara harfiah, ucapan sesuai dengan budaya Yahudi. Secara simbolis, anggur tua adalah nubuat dan pengajaran Torah sejak zaman Mose. Pengajaran yang tua ini perlu ditempatkan pada kantong baru, yaitu orang yang mampu melihat tanda-tanda kedatangan Mesias sesuai dengan nubuat-nubuat Mose dan para nabi. Sementara kantong kulit tua merujuk pada orang yang hanya melihat aspek literal Torah yang belum mampu menghubungkannya dengan tanda-tanda kedatangan Mesias. Bila anggur baru, yaitu puasa tambahan, diisikan kepada kantong kulit tua, yaitu orang-orang yang hanya melihat aspek harfiah dari Torah saja, maka ajaran puasa tambahan itu pun tidak akan bermanfaat apapun bagi mereka. Biasanya di lingkungan pembaca Alkitab abad 21, anggur baru ini dipahami sebagai Injil, sementara anggur tua itu dipahami sebagai Torah. Apakah pemahaman ini cocok dengan konteks diskusi di abad pertama? Kita harus mencermati kesimpulan Yesua. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Lukas 5 ayat 39. Secara harfiah, ucapan ini akan dibenarkan oleh orang yang mengerti anggur yang baik. Dalam tataran perumpamaan, ucapan ini berarti bahwa anggur tua itu adalah Torah. Sehingga menurut Yesua, anggur tua Torah itu baik, dan orang yang sudah meminumnya tidak akan mau meminum anggur baru. Sesuai konteksnya, anggur baru itu adalah puasa tambahan yang dilakukan oleh murid-murid Yohanes dan kaum Farisi, dan ini anggur baru itu bukan Injil. Dalam konteksnya, pengertian ini terbalik dengan pengertian modern pembaca Injil abad 21. Anggur baru di situ ditafsirkan sebagai Injil atau sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus.
Dan ini dikontradiksikan dengan anggur tua yang ditafsir sebagai Torah. Sehingga dikesankan Yesua mengajarkan Torah, anggur tua, perlu diganti dengan Injil, anggur baru. Penafsiran modern ini jelas tidak sesuai dengan ucapan Yesua sendiri. Dan tidak seorang pun yang telah meminum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Lukas 5 ayat 39 sekali lagi. Jelas Yesua tetap berpandangan bahwa anggur tua lebih baik dari anggur baru. Anggur tua itu Torah, tetapi anggur baru itu adalah puasa tambahan orang Farisi dan bukan sama sekali Injil. Anggur tua itu Torah, tetapi anggur baru itu bukan Injil. Sehingga tidak ada peluang untuk mempertentangkan Torah dan Injil dalam perumpamaan ini. Jelas ini suatu pencerahan bagi pembaca Injil abad 21. Injil ditulis oleh murid-murid Yahudi Yeshua HaMashiach dalam lingkup Judaisme abad pertama. Karenanya Injil hanya dapat dipahami secara lengkap bila dibaca dengan perspektif Judaisme abad pertama, bukan dengan perspektif Yunani Romawi. Mari kita kembali ke pesta perkawinan di Kana Galilea. Sekarang kita lihat wadah pembasuhan di situ. Wadah pembasuhan air. Bejana-bejana batu itu seakan ikut diperbaharui oleh mujizat air tawar menjadi minuman anggur. Dalam sekejap, secara ajaib, bejana-bejana batu itu menjadi lebih berharga dari sebelumnya. Bejana batu yang sebelumnya hanya berfungsi untuk pembasuhan tangan dan kaki di pinggiran, sekarang meningkat menjadi tempat minum yang sentral dalam pesta perkawinan itu. Kualitas anggur di dalamnya juga begitu istimewa, sehingga orang memandang tinggi bejana batu yang berisi anggur tua itu. Bejana-bejana batu itu dapat bangga karena dapat membuat para tamu bergembira dalam suasana sukacita. Ketika mempelai dan keluarga mereka melihat hal itu, mereka pun bersukacita dan terjaga martabatnya. Ketika mereka mengundang Yeshua, mereka mengundang sukacita, yismah, dari kata sameah, Amsal 13 ayat 9. Karena dalam bahasa Ibrani, yismah, sukacita, mempunyai huruf yang sama dengan nama Yesua. Benar sekali, mengundang Yesua sama dengan mengundang sukacita, suatu pencerahan. Ayat Injil Yohanes menulis di sana ada 6 bejana batu. Adakah makna 6 bejana batu ini? Dalam numerologi, 6 merupakan angka penciptaan. Torah memberitahu kita bahwa Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari. Kejadian 1 ayat 1, ayat pertama dari Torah, Bereshit bara Elohim et ha-samayim ve'et haaretz, mengandung 6 huruf alef. Pada hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, puncak dari semua ciptaan. Dalam pemikiran Yahudi, manusia tidak hanya diciptakan pada hari ke-6, tetapi Adam dan Hawa juga berdosa pada hari ke-6 yang sama, yaitu hari Jumat, Yom Shishi, dalam kalender Ibrani. Sekarang mulai kita melihat mengapa mujizat pertama mengubah air menjadi anggur atau melibatkan 6 bejana batu yang diisi sampai penuh. Yesua datang untuk memulihkan berkat orisinil Tuhan dalam penciptaan. Mujizat pertama, Yesua adalah simbol dari apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup saudara dan saya. Seperti air menjadi anggur, Tuhan ingin mengubah saudara dan saya dari yang biasa menjadi luar biasa. Di dalam Mesias, saudara adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Mintalah hari ini kepada Tuhan untuk mengubah segala kekosongan dalam hidup saudara menjadi sesuatu kepenuhan. Dalam kiasan rohani, apakah bejana-bejana batu ini melambangkan sesuatu? Bejana-bejana batu ini melambangkan manusia, kita. Manusia diciptakan di Taman Eden, murni dan suci. Kita semua diciptakan untuk menjadi bejana kehormatan. Dengan memerintahkan mengisi penuh dengan air dan mengubahnya menjadi anggur, Yesua menunjukkan ia datang untuk memulihkan keaslian berkat Tuhan dalam penciptaan.
Tetapi karena dosa, kita menjadi bejana yang biasa-biasa saja. Mengapa? Karena kita kosong dari air kehidupan. Tapi sama seperti bejana-bejana batu yang kosong itu, Yesus datang untuk memperbarui kita menjadi bejana kehormatan dengan mengisi air. Dia mengambil bejana kita yang kosong dan mengisi kita dengan air hidup. Sehingga seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari batinnya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Tapi Yesus tidak berhenti hanya membuat kita hidup. Dia melangkah lebih jauh untuk membuat kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, meningkat. Dia tidak hanya mengisi kita dengan air kehidupan, dia mengubah kita menjadi anggur kehidupan sukacita oleh Roh Kudus. Inilah tujuan kedatangannya ke bumi, seperti yang dikatakannya sendiri. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Sungguh, Yesua luar biasa. Dari semua mujizat yang dilakukan Yesua, mengapa Yohanan mencatat mujizat pertama mengubah air menjadi anggur? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan memahami tujuan Rasul Yohanes menulis Injilnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa Yesua adalah Mesias, anak Elohim. Yohanes 20 ayat 31. Mesias yang datang menurut Torah dan tradisi Yahudi akan lebih besar dari Mose, seperti firman Tuhan kepada Mose dalam Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Apa mujizat pertama yang dilakukan Mose untuk menunjukkan kepada Israel dan Firaun bahwa dialah penebus yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan mereka? Dia mengubah air menjadi darah. Tetapi Yesua sang Mesias, yang juga disebut Mose kedua, lebih besar dari Mose pertama. Yesua mengubah air menjadi anggur, karena dia tidak datang untuk membawa kematian, tapi membawa kehidupan yang berkelimpahan bagi orang percaya. Jelas Mesias lebih besar dari Moshe. Tetapi apakah mujizat air menjadi darah oleh Moshe merupakan suatu yang begitu negatif sehingga sering digunakan untuk merendahkan Moshe dan Torah? Di lingkungan Kristen bangsa-bangsa ada kecenderungan untuk memandang enteng Mose dan Torah. Ini disebabkan cara berpikir linier Yunani bangsa-bangsa. Seharusnya disadari bahwa mujizat air menjadi darah di Mesir juga berasal dari Adonai Elohim, yang sama dengan Bapakku di surga yang memperkenan mujizat air menjadi anggur di Kana. Di samping itu, Mose melakukannya sebagai hukuman kepada Firaun, Raja Mesir, penyembah berhala yang menentang Elohim Israel. Sebagai hukuman, air menjadi darah mengakibatkan kematian ikan-ikan di sungai Nil. Tetapi air menjadi anggur dianugerahkan kepada umat Israel yang menerima Yesua dalam kehidupan mereka. Tentu Mesias lebih besar dari Mose, namun Mose pun seorang nabi besar. Anggur adalah salah satu tanda utama dari berkat berlimpah dari kerajaan Mesias yang akan datang. Amos 9 ayat 13 menyatakan, gunung-gunung akan meneteskan anggur manis dan semua bukit akan mencair. Yesaya 25 ayat 6 mengatakan, di gunung ini Adonai Sefaot akan menyiapkan perjamuan mewah untuk semua bangsa, perjamuan anggur tua, makanan lesat, sum-sum pilihan, anggur tua yang dimurnikan dengan baik. Ini janji Tuhan bagi semua umatnya. Dengan mengubah air menjadi anggur, Yesua menunjukkan bahwa dia adalah nabi yang dijanjikan, Moshe yang lebih besar, yang datang agar kita dapat mulai mengalami kehidupan berkelimpahan dalam kerajaan mesianik di sini dan sekarang melalui iman dalam Mesias Yesua. Semoga ini menjadi berkat bagi saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10 WIB. Untuk mendengar ulang semua program Tekia, kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube. Pak Ben akan memimpin rombongan ziarah ke Israel tanggal 6 sampai 14 November 2022. Kana di Galilea yang terkenal dengan anggurnya merupakan salah satu situs yang akan dikunjungi. Mari ikut, nikmati anggur Kana. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu sukacita dalam pesta pernikahan Yahudi, Hava Nagila, bergembiralah.
Semua medley yang dinyanyikan sambil menari. Anggur melambangkan sukacita. Ketika kita mengundang Yesua dalam rumah tangga kita, air tawar akan diubah menjadi anggur sukacita. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom.